Dulu saya gak percaya kalau misalkan tadi malware atau malicious software atau aplikasi yang berbahaya itu dapat mengontrol kamera. Oh iya, saya pernah baca juga tuh. Yes. Ternyata beneran bisa. Ternyata beneran bisa. Masukin malware, kemudian itu bisa di remote kameranya oleh laptopnya. Itu bahkan ketika HP-nya mati, kondisinya mati. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, welcome back to Podnet. Sekarang Minet udah bersama seseorang yang kalau kita bisa sebut apa ya, kayaknya lumayan berpengaruh mungkin di dunia cyber security-nya Indonesia nih. Obrolan kali ini bakalan seru banget ngomongin tentang cyber security yang ada di Indonesia, kasus-kasus tentang pencurian data, Bjorka, dan lain-lainnya lagi. Langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita yang satu ini, Kak Dendi. Hai Kak Dendi. Halo Kak. Oke Kak, boleh dong tolong diperkenalkan dulu ke IT people, kakak ini sebenarnya siapa? Terus kemudian kegiatannya sekarang lagi ngapain sih sehari-hari? Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, halo teman-teman, nama saya Dendi Zakergates ya. Teman-teman bisa cari saya di internet dengan username @zakergates. Untuk sekarang kesibukan saya apa ya? Tadi seperti yang sudah disampaikan ya di awal tadi, saya sekarang banyak berkecimpung di dunia cyber security, baik itu di pekerjaan, di keseharian, dan juga di komunitas. Oke, berarti kalau misalnya di pekerjaan sekarang sebagai apa nih Kak? Kalau di pekerjaan, saya sekarang sedang ada di salah satu instansi di bagian cyber security juga. Oke. Betul. Berarti sekarang kakak ini bekerja di bagian cyber security, Betul. kemudian menjadi aktivis cyber security juga ya? Betul. Oke, Kak, sejak kapan nih kakak terjun ke dunia cyber security? Kalau ditanya sejak kapan ya, sebenarnya sudah lama sekali ya. Saya mulai tertarik ya, sedikit tertarik itu ketika kelas 1 SMK. Nah, kebetulan saya dari SMK Mbak nih. Oke, menarik nih. Nah, dari SMK saya di sana kenal banyak skrip. Saya suka iseng gitu ke teman saya. Dulu tuh ada skrip yang buat di PD room, buka tutup secara otomatis. Itu isengnya dari sana. Berarti SMK-nya SMK teknologi, SMK atau apa nih jurusannya saat itu? Teknik komputer jaringan. Oh, Betul. teknik komputer jaringan. Berarti sebenarnya bukan hal yang baru banget ya untuk terjun ke dunia cyber security ini. Betul, bukan hal yang baru. Saya seolah untuk melanjutkan. Jadi komputer jaringan itu seperti fundamentalnya, Mbak. Basicnya, dasarnya, betul. Berarti dari sejak kelas 1 SMK itu, kemudian berlanjut keisengannya sampai akhirnya masuk ke kuliah, saya jurusan yang serupa. Nah, di kuliah itu baru saya mendalami tentang cyber security. Oh, kuliahnya jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusannya sama juga cyber security di salah satu universitas. Oh, berarti emang hidupnya linear sekali ya jalannya. Oke, boleh diceritain dong Kak, sebenarnya kakak ini seorang founder dari apa sih gitu? Oke, jadi ada komunitas yang nama itu Orang Siber Indonesia. Oke. Komunitas itu bertujuan untuk mengedukasi dan membuat masyarakat semakin melek atas informasi tentang dunia siber, tentang keamanannya, supaya apa? Supaya dapat terhindar dari segala kejahatannya. Oke, berarti di sana ngebahas tentang tips and trick atau apa nih Kak? Betul, salah satunya itu tips and trick. Kita bahas dalam bentuk diskusi, ada grup Telegram, kemudian ada Instagram dengan konten-konten, berita-berita yang outputnya ingin membuat masyarakat semakin teredukasi. Jadi semakin tahu gitu. Karena kalau kita ketahui ya, misalkan keluarga kita tanya tentang cyber security, tanya tentang penipuan, pasti masih sedikit awam gitu. Betul. Penipuan. Contohnya di grup WhatsApp nih, banyak hal-hal seperti ada pulsa gratis, kemudian ada kuota gratis, kita langsung percaya, kemudian langsung klik link itu, masukkan data-data, dan setelah itu kita nggak tahu ternyata itu tuh jebakan teman-teman. Banyak banget, bahkan yang kasus sekarang ini yang mengekspedisi itu juga jadi salah satu yang lagi booming ya. Betul, itu pernah dibahas juga Mbak di grup Telegram juga. Salah satu juga aktivis juga di kami oleh Mas Niko, itu di sana dibahas, dibongkar. Ternyata di dalam aplikasi itu ada itu menuju ke seseorang. Seseorang itu yang kemungkinan adalah pelakunya. Oke. Bahkan kami sempat tiktokan, cicetan sama polisinya, sama polisi untuk ngasih tahu kami punya laporan ini nih, punya data ini. Nah, terkadang itu kenapa saya semakin bersemangat nih di komunitas, karena terkadang itu komunitas cyber security itu tahu duluan. Betul. Oh iya, benar. Gimana tuh cara tahu duluan ya kalau boleh tahu? Nah, tadi dengan kita banyak cara-cara. Ada nama itu kan ada aplikasi nih. Yap. Nah, aplikasi itu kita ambil, kita jadikan sampel, kita bongkar di dalamnya. Oke, bener-bener kayak apa ya, kalau misalnya Lego tuh rakit pasang gitu kali ya mungkin. Ya, betul. Kita lihat di dalamnya.
ada apa aja, ada yang berbahaya atau enggak, kita baca satu persatu line codingnya. Misalkan itu mengarah kemana, misalkan contohnya. Kalau kemarin kan salah satu link ekspedisi ya, terus tampilannya apa, itu ternyata mengarah ke salah satu domain yang diduga itu adalah pelakunya. Karena memang tertuju ke satu orang itu Ya, ya? betul. Oke Kak, ngomongin tentang orang siber Indonesia. Kan tadi katanya ada grup Telegram. Semua orang berarti bisa masuk situ, siapapun. Misalnya kayak saya nih, berarti saya juga kayak bisa dimasuk ke Telegram itu gitu. Bisa banget, bisa banget. Semua siapapun itu bisa masuk. Karena tujuannya grup orang siber Indonesia di Telegram itu adalah untuk mengumpulkan dari berbagai latar belakang untuk mendiskusikan tentang cyber security. Nah, kenapa harus berbagai latar belakang nih? Ada latar belakang dari instansi pemerintah, ada latar belakang dari cyber security di swasta, ada dari komunitas, bahkan ada yang dari komunitas underground. Karena untuk apa coba Mbak? Karena biasanya antar komunitas underground atau antar pemerintah itu segan untuk diskusi. Tapi di grup Telegram orang siber ini, itu diskusi dibebaskan. Jadi semua bisa menggunakan identitas asli atau menggunakan identitas bukan samaran ya, identitas kedua lah ya, supaya melindungi data pribadinya ya, bahasanya gitu aja ya. Jadi lebih enak gitu. Jadi kita nggak canggung gitu, nggak segan gitu. Misalkan contohnya nama saya Dendi, tapi saya punya akun Telegram namanya Patrick misalkan. Saya dari contohnya backgroundnya dari underground, saya nggak segan gitu untuk diskusi. Dan dari sana ketika ada orang yang beda latar belakang itu saling diskusi, nah itu bisa menghasilkan suatu output edukasi buat masyarakat. Bahkan saya banyak belajar dari grup itu. Salah satunya apa nih yang dipelajari kayak sampai baru tahu nih ketika ada misalnya orang yang ngomong di grup itu tuh apa salah satunya? Nah, salah satunya saya dulu nggak percaya ya sebelum saya mendalami, karena saya banyak belajar tuh di grup itu. Dulu saya nggak percaya kalau misalkan tadi malware atau malicious software atau aplikasi yang berbahaya itu dapat mengontrol kamera. Oh iya, saya pernah baca juga tuh. Yes. Ternyata beneran bisa. Ternyata beneran bisa. Ada salah satu volunteer ya, salah satu mungkin bahasa komunitas itu sesepuh persiberan ya. Nah, dia itu ngasih simulasi, dia masukin malware ke dalam aplikasi. Ini targetnya dia sendiri ya, maksudnya ada HP yang jadi target, bukan orang. Kalau orang beneran itu nggak boleh, itu ilegal. Nah, targetnya dia sendiri, dia masukin malware, kemudian itu bisa di remote kameranya oleh laptopnya. Itu bahkan ketika HP-nya mati, kondisinya mati. Mati itu bukan berarti nggak ada baterai, cuman matinya itu Wow, shock. Bayangin kan sekarang nih, kalau teman-teman kadang suka ke kamar mandi bawa HP kan, apalagi kalau misalkan suka install aplikasi-aplikasi bajakan. Itu bahaya banget. Iya, itu. Jadi biasanya sumber-sumber malicious software itu dari aplikasi bajakan itu. Nah, kalau tadi benang merahnya dengan orang siber Indonesia apa? Nah, untuk mengajarkan hal seperti itu. Karena kita ngasih tahu dengan cara simulasi itu bukan untuk ngajarin kejahatan. Tapi contohnya kalau kita misalkan ada daerah begal nih, kita ingin terhindar dari begal, kita harus tahu kan begal itu bawa senjata apa aja, kemudian cara contohnya bacoknya gimana, kemudian cara ngehindarinya gimana buat kita terhindar dari begal itu kan. Nah, ini juga seperti itu, bukan ngajarin jadi begal, tapi supaya ini pembuktiannya loh. Jadi kesadaran keamanan siber itu penting. Nah, itulah tujuan dari orang siber Indonesia. Oke. Kalau misalnya tadi selain dari yang handphone itu ternyata bisa nyadap kamera dan segala macam itu, ada nggak kasus cyber terunik yang pernah Kak Dendi temui? Kalau cyber terunik banyak sih. Salah satunya ya, pernah serangan siber itu meruntuhkan suatu negara. Bahkan digunakan untuk perang dunia. Oke. Pernah ada, jadi saya lupa ya di salah satu negara. Jadi itu kuat banget serangan sibernya. Tapi itu bisa diakalin dengan apa? Dengan flash disk. Gimana? Jadi gini ceritanya. Ada suatu negara Okay. itu aman banget. Iya. Negara itu aman. Diserang apa-apa itu security-nya udah top lah, markot top. Nah, serangannya itu ternyata bisa diserang dengan apa? Dengan flash disk. Di dalam flash disknya itu disisipkan dulu aplikasi yang auto install. Nah, contoh nih, ini Mbak negaranya ya, negara. Nah, ini dicolokin gini di sini, itu auto install malwarenya dan mengakibatkan software yang terintegrasi dengan sistem-sistem yang ada di pemerintahan itu namanya itu social engineering. Jadi kalau misalkan secara mesinnya, secara teknisnya udah gak bisa diganggu-gugat, ya kita hancurkan sosialnya, hancurkan manusianya. Oke, tadi kita udah ngomongin banyak banget ya, ternyata kasus-kasus ini udah menarik nih, baru setengah perjalanan. Tapi aku pengen tahu dulu nih, sebenarnya kalau menurut Kak Dendi di tahun 2023 ini, kira-kira dunia cyber security itu akan seperti apa sih? Sangat berkembang. Salah satu yang menarik sekarang itu buat belajar cyber security itu ada OpenAI,
ChatGPT. Yap. Itu bisa belajar. Kita bisa bertanya apapun kan di sana. Jadi sekarang nggak ada alasan buat nggak belajar cyber security ya. Yes. Buat semakin aman nggak ada alasan. Kita bisa bertanya apapun. Kalau dulu kan cuman kita ngandelin Google kan. Iya. Sekarang ada itu. Nah, tapi berkembangnya artificial intelligence suatu saat nanti bahkan udah ada serangan pun sudah berkembang menggunakan teknologi artificial intelligence. Oke. Yang serangan tadinya cuma misalkan tertuju ke laptop tertentu. Nah, dengan adanya algoritma di AI tadi, ada machine learning, itu bisa secara otomatis lah ya, secara otomatis buat scanning port mana yang ada kerentanan, kemudian langsung diserang. Nah, kalau sekarang kan memang udah ada alat-alat seperti itu. Iya. Nah, cuman kedepannya tuh bahkan semakin cepat. Udah ada AI tadi, udah ada teknologi 5G, itu kan berkembang. Bahkan kan teknologi 5G itu nanti ceritanya ada perusahaan Korea itu udah ada sih, itu bisa nge-remote excavator. Nah, jadi di remote-nya dari Jerman, excavatornya dari Korea. Nah, itu di remote. Wow. Jadi pekerja tambang mungkin suatu saat nggak perlu datang ke tambang, bisa WFA. Benar. Nah, tapi Mbak bayangin, nah, itu aja berkembang, serangan juga berkembang. Ketika misalkan lagi ngirim ekskavator, malah ekskavatornya di remote, di hacking, misalkan dibajak, wah ngancurin rumah warga. Siapa tahu. Serem banget ya. Yes. Karena orang-orang tuh rasanya kayak makin pinter aja gitu. Karena teknologi makin pinter juga nih, jadinya mereka juga makin pinter untuk gimana caranya kita bisa nyerang. Gimana caranya Betul. kita bisa nge-hack apalah yang bisa di-hack gitu untuk dapat Iya, uang. balance dan lah ya, segala macam. gitu. Iya, betul. Wow, kira-kira udah ada belum sih, kakak udah nemuin belum kayak kasus-kasus tentang yang tadi hack AI-nya itu dan segala macam itu udah pernah ketemu belum di tahun 2023 ini? Banyak tools yang bermunculan, tools penetration testing yang itu berbasis artificial intelligence. Jadi dia bisa baca sendiri sistemnya itu kayak gimana. Sistemnya itu misalkan sistem informasinya apa saja, kemudian dia baca, dia pelajari. Misalkan contohnya sistem operasinya Linux versi berapa, sudah ada belum di kerentanannya, di CVE-nya, sudah pernah kebobol belum gitu. Bahkan ada AI yang bisa bikin zero day. Zero day itu adalah sebuah serangan yang itu belum pernah ada sebelumnya, jadi baru. Jadi dia nge-create suatu serangan yang baru. Ibaratkan kalau di Naruto itu jurus baru kali ya. Nah, kayak gitu. Wah, keren banget. Kayaknya kalau misalnya anak-anak IT nih otaknya kayak pada kreatif-kreatif juga ya. Maksudnya kreatif. Tapi kalau jahat sih Kreatif. jangan juga. Kreatif dalam artian Kreatif jahat jangan ya. dijadiin jahat. Iya, betul. Oke, ngomongin serangan-serangan, kan kita nih ternyata lagi ada yang hot nih. Kayak sekitar bulan, apa ya, aku lupa. Kayaknya Oktober kemarin, kalau nggak salah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu disahkan ya. Yes, betul. Oke, menurut pandangan Kak Dendi, seperti apa sih UU PDP itu? Sangat membantu. Momennya kan pas banget ya, Yap. sama ada serangan itu. Mungkin nanti dibahas nggak? Ada ya? Boleh, kita Boleh bahas ya, nanti ada serangan yang dari Bjorka ya? Iya, langsung Ya, aja sebut. Langsung sebut aja, itu kan Boleh. bukan tokoh, dia gak mungkin nuntut kita kan kalau kita sebutin merek kan. Banyak hal yang bermanfaat. Salah satunya, penyimpan data pribadi, contohnya ya marketplace, itu bisa lebih memikirkan data pribadi pelanggannya untuk tidak tersebar. Yap. Seperti kita ketahui, sudah banyak marketplace yang datanya bocor. Iya, betul. Saya nggak mau sebutin merek, nggak mau sebutin warna, pokoknya yang merasa pernah bocor itu siapa? Itu bahkan sampai puluhan juta. Yap. Dan ada data saya di dalamnya, saya pernah cek di sana. Oh iya? Iya. Wow, itu viral banget kasusnya ya saat Yes. itu. Kita bisa cek itu di kayak website HIBP. Cek aja di Google HIBP, cek email. Nanti teman-teman masuk ke websitenya Have I Been Banned itu. Nanti teman-teman masukkan email ke teman-teman. Itu teman-teman bisa cek apakah email teman-teman itu pernah bocor atau enggak. Oh, yap. Saya juga pernah nyoba deh. Ya, ternyata kayak dulu. gitu. Iya, Nah, iya. karena HIBP itu mereka tuh nyimpen seluruh, bukan seluruh sih, menyimpan banyak data breach atau hasil data yang bocor di internet ke sistem mereka. Nah, jadi kita bisa ngecek. Kira-kira data kita udah pernah bocor atau belum ya? Nah, gimana nih? Oke, ngomongin tadi kan ternyata udah pernah bocor. Kalau udah pernah bocor, terus kita gimana? Apa yang harus kita lakukan saat itu? Mengutip kalau dari salah satu pakar ya, salah satu guru ya, Pak Ardi Suteja dari Indonesia Cyber Security Forum, kalau udah bocor ya udah mau gimana lagi. Nah, tetapi setidaknya kita bisa mencegah. Yap. Maksudnya mencegah, mengurangi resikonya, mengurangi nantinya sebab akibatnya. Dengan apa? Kita contohnya kalau ada data pribadi yang tersebar di Google, kita bisa melakukan request ke Google untuk menghapus data pribadi kita. Apalagi sekarang dengan adanya UU PDP, kalau kita melihat misalkan ada di website
atau di mesin pencari ada data pribadi kita yang seharusnya tidak tersebar, itu kita bisa menghubungi pemilik websitenya. Jadi kita kan biasanya ada kontak nih, kita bisa mengajukan secara selamat siang, jelasin ada data-data saya ini, kemudian ada hal-hal yang sensitif tentang saya, tentang keluarga saya, itu tolong dihapus. Kalau mereka tidak setuju, mereka bisa dipidana. Dengan adanya UU PDP ini? Betul. Karena data pribadi itu hak kita. Gitu. Okay. Kalau saya nggak bisa terlalu bicara teoritis secara hukumnya ya, cuman membaca sekilas, itu seperti itu. Nanti kalau teman-teman misalkan ada di komen yang mau melengkapi atau mengurangi, mau mengoreksi, silakan gitu monggo. Kan jadi diskusi, kan jadi ilmu. Senang gitu saya kalau gitu. Iya, betul banget. Sebenarnya ini lumayan membantu ya. Betul. Tapi apakah efektif dan apakah akan memberikan efek jera untuk si hacker-hacker ini? Kalau saya lihatnya bukan dari hackernya. Oke. Tapi ya dari hacker salah satunya, tapi dari penyimpan sistem informasi. Dengan adanya UPDP itu nanti bakal banyak kerjaan baru lah, atau karir kerja baru seperti pelindung data, dari sisi cyber law-nya itu banyak progres. Jadi teman-teman yang mendirikan startup tuh bakal melek. Jadi bukan mendirikan cuman marketing aja, cuman buat bisnis aja, tapi mereka harus memikirkan keamanan. Gitu. Iya benar. Berarti bakalan ada kerjaan baru ya nih, kayaknya untuk lapangan pekerjaan untuk orang-orang. Betul, untuk mengurusi khusus data privacy. Selain ada security, nantinya mungkin yang startup atau perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan security dengan maksimal, nanti bakal berlomba-lomba untuk merekrut security engineer atau data privacy engineer kayak gitu. Kadang itu data pribadi itu tersebar gara-gara hacker yang sakit hati. Oh, gimana tuh contohnya? Sakit hati karena perasaan? Saya boleh perumpamain jadi Kursnet gak? Boleh banget, silahkan. Misalnya Kursnet kan punya website. Kursnet itu punya website. Nah, ada satu hacker yang melaporkan kerentanan di sistem informasi Kursnet, di website pembelajarannya misalkan. Itu dilaporkan ke Kursnet, ke contohnya Mbak adminnya, admin IT-nya. Selamat siang, saya melaporkan bahwa ada kerentanan ini, levelnya itu kritikal, terus ini harus segera diperbaiki. Sama Mbak tuh cuma di-read aja. Di-read aja, bahkan mungkin selain di-read aja ada yang 2M. Makasih Mas. Ya, makasih Mas. Itu mungkin udah tahu ya, udah makasih Mas. Setelah itu ngerasa kerja payah dia untuk membantu Kursnet ini itu sia-sia. Akhirnya dia manfaatin setelah kerentanan itu, dia serang sendiri, dia ambil data pribadinya, dia gerus, dia jual di forum data pribadi, forum jual beli data pribadi. Karena sakit hati itu ya awalnya. Itu banyak ditemui. Dulu tuh nama tuh Red Forum ya. Kalau sekarang itu forum jual beli data pribadi yang terkenal tuh breached.co. Iya. Nah, makanya saya senang sekarang ada beberapa marketplace yang dulu pernah bocor, itu dia membuat program bug bounty, buat kayak ya buat ngasih penghargaan lah ya, apresiasi. Sebenarnya dengan sertifikat juga ini gitu. Jadi kita ngasih terima kasih atau mungkin ajak diskusi, ajak kopdar, ajak makan kan nggak salah gitu ya. Kopdar sama kerja juga sebenarnya baik-baik gitu. Cuman ya jangan ngeselin juga gitu. Sebenarnya nggak semuanya harus pakai uang. Betul. Kayak sertifikat aja tuh mereka ngerasa udah dihargai gitu kan ya bug hunternya itu. Tapi itu juga investasi Mbak. Maksudnya tuh kayak sekelas Google, Facebook aja investasinya ribuan dolar buat security-nya gitu. Pasti sih, karena mereka juga menyimpan data ribuan, jutaan, kalau misalnya itu miliaran mungkin. Kalau misalnya itu sampai bocor, masalahnya ini ngomongin kayak kepercayaan masyarakat ya. Masyarakat tuh dengan misalnya nih kalau kita ngomongin e-commerce yang waktu itu bocor, kayak kepercayaan masyarakat habis itu terus pasti berkurang. Data gue bocor di sana, terus gue harus gimana gitu kan ya. Jadi mungkin mereka pasti sih punya spending yang lebih untuk dunia security-nya itu ya. Sekarang gimana caranya kita sebagai misalnya masyarakat biasa, masyarakat awam mau berselancar dengan aman di internet. Dunia internet sebenarnya memang kalau bisa dibilang aman nggak aman ya, banyak nggak aman nih gitu kalau misalnya kita nggak aware. Tapi gimana sih caranya untuk yang pertama menimbulkan awareness untuk masyarakat di dunia internet ini, terus gimana caranya kalau kita mau pakai internet tapi dengan aman tuh gimana? Hal yang paling sederhana yang ingin saya sampaikan itu adalah mungkin Mbak paham getok tular. Jadi ketika misalkan teman-teman nih mendengarkan rekaman ini, video ini nantinya, atau mendengarkan webinar-webinar tentang cyber security, tentang penipuan, tentang phishing, teman-teman lihat konten,
paling minimalnya kasih tahu ibu teman-teman, kasih tahu kakak teman-teman. Itu kan sederhana ya. Mah, ini tuh sebenarnya phishing. Mama jangan kayak gini lagi gitu. Contohnya kayak gitu. Dek, ini sebenarnya nggak boleh kayak gini. Jangan percaya ini ada apa namanya tuh token buat Mobile Legend misalkan. Itu kan malah akunnya yang kena kan banyak juga kayak gitu. Nah, itu yang paling sederhana itu dulu jadi. Karena itu yang ingin dilaksanakan oleh komunitas orang siber buat makanya ngadain kegiatan-kegiatan, event-event cyber security buat sharing-sharing hal-hal seperti itu. Oke. Gitu. Kan kalau udah getok tular, misalkan dari adiknya tadi ke teman-temannya, dari teman-temannya ke ibunya, itu kan luar biasa gitu. Iya. Kalau setiap orang ngelakuin itu, impact-nya udah gede banget sebenarnya. Yang sederhana aja. Kalau berbicara jauh, bikin event, bikin apa, ya bisa aja gitu. Cuman kalau itu gak didengar, cuman kan yang saya khawatir dan ya sayangkan itu kadang buat ikut webinar tuh cuman ingin sertifikatnya aja, bukan ingin ilmunya. Iya benar. Belum tentu juga itu didengerin ya si Betul. webinar itu. Oke. Gimana caranya kita biar bisa dengan aman nih menggunakan internet? Apa aja tips and trick? Oh, kalau tips and triknya default sih kalau saya sampaikan. Yang pertama, jangan selalu share data pribadi. Maksudnya jangan terlalu aktif. Misalkan contoh di fitur IG adanya tuh ada add yours. Oke, Kita kasih tahu nama kecil kita, nama adik kita, nama ayah kita, nama keluarga kita, terus tanggal lahir kita. Di sisi lain, password kita juga nama kita, terus tanggal lahir misalkan. Kan gampang kena hack, terus ditanya, ini kok kena hack IG saya? Ya itu kamu sendiri yang nyebarin. Iya. Kan kayak gitu. Terus password juga jangan lemah-lemah. Kan mungkin sering banget ya kalau bahas passwordnya ya. Berbagai macam platform atau institusi bahas tentang password itu. Gitu sih, tapi ya make sense gitu, jangan one for all. Satu untuk semua. Waduh. Kemudian email tuh bedain. Email yang digunain buat m-banking sama buat sosial media tuh bedain. Oh. Bahkan saya punya belasan email buat kebutuhan yang beda-beda. Tapi kakak nggak lupa, maksudnya kayak email yang saya pakai buat m-banking apa, email yang buat media sosial apa, email buat kerja apa, itu nggak? Nah, ada yang namanya tuh password manager. Oke. Nah, kita bisa simpen di sana dengan aman. Kita cukup hafalin satu password, tapi di dalamnya adalah gudang password. Nggak menyangka kalau misalnya harus dipisah-pisah banget gitu. Tapi maksudnya untuk email, ya untuk email sosial media, email kerjaan, email apa, itu semuanya pasti beda sih. Iya, betul. Oh, itu salah satu tips and trick. Nih, kan Biar simple. Simple kan? Iya. Sederhana. Buat email juga nggak sampai sejam. gratis lagi. Gratis. Nah, tapi kalau misalnya tips and trick tentang password, kita harus bikin password tuh sebenarnya kayak gimana sih? Walaupun pasti semuanya udah pada tahu sih. Password itu kadang kan kalau sulit-sulit susah dihafal ya. Tadi solusinya password manager. Tapi ada solusi dari saya. Teman-teman bikin password yang panjang, itu kan susah ditebak, susah di brute force. Tapi mudah diingat. Contohnya, aku adalah anak gembala di Sulawesi Utara. Ini kan banyak loh. Pada tanggal 15 sekian itu kan udah dihafal. Iya. Tapi panjang. Dan orang nggak mungkin tahu. Orang nggak mungkin nebak. Iya, Gitu. bener lagi. Oh iya. Wah. Tapi jangan ditulis teman-teman habis ini terus aku adalah anak gembala semuanya, jangan. Jangan, pakai yang lain ya, Iya. perumpamaannya. Betul. Oke, itu adalah tips and trick kedua. Bener banget, janganlah pakai misalnya, contohnya pakai nama saya ya, Safira Maharani 280201, ya ilah itu mah. Udah Itu ketebak. beneran passwordnya? Enggak. Oh, bukan. Enggak, itu maksudnya ceritanya kalau menggabungkan nama dengan tanggal lahir betul. gitu ya, jangan kayak gitu. Yang out of the book aja gitu. Iya, yang udah pasti ya nggak akan ketebak lah gitu. Oke deh, Kak Dendi, ini kita udah masuk ke penghujung acara. Ada nggak kira-kira pesan-pesan yang mau disampaikan untuk IT people di luar sana? Mungkin yang nonton video ini, silahkan. Sayangi data pribadi kamu seperti kamu menyayangi pasangan kamu. Oke. Karena percayalah, jejak digital itu lebih menyeramkan daripada jejak paranormal. Percayalah. itu quotes di bagian akhir ya. Boleh nanti thumbnailnya jejak digital itu lebih menyeramkan daripada jejak paranormal. Oke, IT people, terima kasih banyak yang udah nonton Potnet kali ini. Kak Denny, makasih banyak udah hadir di Potnet kali ini. Seru banget obrolannya hari ini. Dan buat IT people di luaran sana mungkin yang mau lebih aware lagi sama dunia cyber security, boleh banget nih join ke Telegramnya Orang Siber Indonesia, karena di sana juga banyak banget kasih info terkait dunia cyber mungkin yang terkini gitu ya. Terus kemudian juga gimana caranya biar kamu bisa lebih menyayangi data pribadi kamu dan lain-lainnya. Pokoknya ntar boleh editor nanti tolong dikasih tulisannya Orang Siber Indonesia di sini platformnya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kamu mau belajar tentang cyber security, bisa banget di Coursenet, karena di Coursenet banyak banget pelajaran tentang cyber security dimulai dari CEH, CAFI dan juga CPEN.
Informasi selengkapnya bisa kamu cek di www.coursnet.com. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan informasi seputar IT lainnya. Minette Safira pamit undur diri. Bye-bye! Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.